Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sosial 1 ingin mempresentasikan tentang pemodelan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Papua berdasarkan metode regresi linear berganda. Anggota kelompok kami terdiri dari Ega Wicaksono dengan NIM 012, Syahda Anindya dengan NIM 021, Rashida Fauzia dengan NIM 030, dan M. Fajrul Falah dengan NIM 063. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Proses pembangunan saat ini sedang dijalankan di Indonesia. Negara Indonesia memiliki indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur, panjang, dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa pendatang. Indonesia memiliki 34 provinsi, tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Menurut BPS, pada tahun 2019, IPM Indonesia sebesar 71,92 dan pada tahun 2020 besarannya meningkat menjadi 71,94. Peningkatan besaran ini dapat menandakan bahwa penduduk di Indonesia mulai mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun, di sisi lain, kenaikan IPM Indonesia masih terdapat provinsi yang setiap tahunnya selalu memperoleh besaran IPM terendah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan di Indonesia belum dirasakan oleh seluruh provinsi. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera, Jawa, dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional mencapai nilai 71,92. 3 provinsi di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan juga Papua, memiliki besaran IPM terendah. 3 provinsi ini mengalami peningkatan besaran IPM setiap tahunnya, namun peningkatan ini tidak dapat menyamai besaran IPM nasional yang setiap tahunnya juga terus meningkat. Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki IPM sebesar 60,44. Angka tersebut merupakan yang paling kecil dari seluruh provinsi di Indonesia. Next. Badan Pusat Statistik mencatat secara pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 IPM Papua menurun dari 60,84 pada tahun 2019 menjadi 60,44 pada tahun 2020. Pertumbuhan pada periode 2019 hingga 2020 sebesar 0,66%. Penurunan IPM pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang mencerminkan komponen standar hidup layak, sementara komponen lainnya yakni kesehatan dan pendidikan tetap tumbuh. Next. Di Provinsi Papua dari 29 kabupaten kota, 13 diantara sisanya 16 tumbuh stabil. Ini menyebabkan status IPM ibu kota Papua yaitu Jayapura pada tahun 2019 mampu naik ke sangat tinggi, kini harus turun kembali ke status tinggi. Sementara pada tahun 2020 ini Kabupaten Merauke justru meningkat statusnya dari sedang ke tinggi, sehingga terdapat 5 kabupaten kota dengan status IPM tinggi dan terdapat dengan IPM 1 sedang sebanyak 7 kabupaten. Next. Studi sebelumnya terkait pemodelan IPM dilakukan oleh Susilo dan kawan-kawan pada tahun 2020 menggunakan regresi data panel dari 29 kabupaten kota di Provinsi Papua tahun 2004 sampai 2015 menunjukkan bahwa variabel jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Gini rasio berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua. Anindita dan kawan-kawan pada tahun 2018 menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model atau FEM dari 33 daerah tertinggal di Pulau Papua tahun 2013 sampai 2017
menyatakan bahwa variabel PDRB per kapita, angka harapan hidup, dan angka harapan sekolah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua. Penelitian yang dilakukan oleh Halamuri dan kawan-kawan pada tahun 2021 menggunakan metode regresi kuantil dari seluruh kabupaten kota pada wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Pada tahun 2017, menyatakan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi IPM di Indonesia Timur adalah rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Lebih lanjut, penelitian oleh Giuliarini pada tahun 2020 menggunakan metode regresi linear sederhana dengan data berupa data panel yang merupakan gabungan antara data cross-section Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan justifikasi tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian sejenis terkait pemodelan IPM menggunakan metode analisis regresi linear berganda secara khusus di Provinsi Papua dengan data cross-section yaitu data pada tahun 2020. Analisis regresi merupakan suatu metode statistik yang mempelajari tentang pola hubungan secara sistematis antara variabel respon dengan salah satu atau lebih prediktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda yang berguna untuk mencari pengaruh atau untuk memodelkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel respon. Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel respon dapat dilakukan melalui peningkatan variabel prediktor atau tidak. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Next. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana mendeskripsikan variabel-variabel prediktor dan variabel respon yang terkait dengan pemodelan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Papua. Yang kedua, bagaimana memodelkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Papua berdasarkan metode regresi linear berganda. Yang ketiga, bagaimana menganalisis faktor yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Papua berdasarkan metode regresi linear berganda. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Next. Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah 1. Mendeskripsikan variabel-variabel prediktor dan variabel respon yang terkait dengan pemodelan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Papua. Yang kedua, memodelkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Papua berdasarkan metode regresi linear berganda. Yang ketiga, menganalisis faktor yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Papua berdasarkan metode regresi linear berganda. Next. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Next. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagi penulis. Menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi. Mengembangkan wawasan keilmuan tentang metode regresi linear berganda sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti topik terkait serta melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua yaitu bagi pembaca. Menjadi wawasan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui indeks-indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Papua. Menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia sehingga pemerintah dapat mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Indonesia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.